Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma akram wa ala ma tafaddal bi bi'sati sayyidil anam wa habibir rahman sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad Ibni Abdullah al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajhallah amma ba'du. Para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat, jajaran pengurus mushola, masjid, takmir masjid Darussalam, mudah-mudahan majelis masjid ini dijadikan masjid yang barakah insyaallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan nantinya akan menjadi perahu yang bisa membawa kita selamat di akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan juga para relawan yang mau terjun untuk membantu daripada para du'afa, anak yatim, fakir miskin yang dalam naungan di dalam sebuah organisasi yaitu Nurul Hayat. Mudah-mudahan ini organisasi, ini kelompok, ini lembaga bisa menjadikan sebagai jembatan buat kita supaya lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Semua para donatur, mudah-mudahan Allah ganti rezekinya lebih banyak, lebih barakah insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Ini adanya lembaga seperti ini sangat istimewa karena lembaga ini membuat kita lebih mudah untuk menyalurkan daripada apa yang kita miliki. Karena ada harta yang namanya harta yang jelek. Harta apa namanya? Harta yang jelek. Ngaji Jawa apa Inggris ini nih? Wong Jawa. Madura. Kira ring Madura kening AC masuk angin ring Madura. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji nggih? Ngaji ini disiapkan air botol. Ada air botol 3. Nanti isi ceramah saya tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Sebelum ditutup nanti ceramah saya apa yang saya sampaikan, nanti saya akan berikan pertanyaan yang bisa mengingat-ingat. Titik nganget-nganget. Ngingat-ngingat apa yang saya sampaikan. Nanti kita kasih hadiah air, kita doakan, kita ruqyah, mudah-mudahan yang minum bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah, dijauhkan dari bala dan musibah. Kalau punya anak dijadikan anak yang soleh soleha. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo, nanti ada 3 pertanyaan. Hadiah pertama, kedua, ketiga. Hadiah yang ketiga nanti kita kasih hadiah surban. Kita kasih hadiah surban untuk kenang-kenangan. Yang keempat dapat songkoknya Ustadz ini. Pokoknya mulai udong kok ini. Ngaji nggih? Nanti yang bisa kita kasih kenang-kenangan surban. Tidak ada tujuan lain supaya sampai lebih semangat. Eman, datang jauh-jauh. Aku iki sak umur-umur jarang tang isu iku jarang. Nanging dipaksa kepaksa aku iki. Kau paksa diriku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji nggih? Apa yang saya sampaikan didengarkan, dicatat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Dengarkan, harta itu ada harta yang jelek. Ada harta namanya harta yang jelek. Kapan harta itu jelek? Sebenarnya harta itu adalah fasilitas, Pak. Kita ini hidup di dunia ini kan nggak lama. 60-70 tahun kita harus game over sudah. Di masa yang singkat itu umat Muhammad diberikan yang namanya fasilitas yang tidak diberikan ke umat-umat yang lain. Lah ada kayak sekarang Pak, mobil, ada HP. Ini termasuk keistimewaan umat Muhammad ini. Orang dulu kalau mau manggil temennya tidak pakai HP, pakai batu, dilempar dari jauh. Apa? Baru datang. Jadi kan cukup HP ya. Nah dengarkan, ini fasilitas. Umur fasilitas, rezeki fasilitas,
Manfaatkan fasilitas itu, bagus. Apakah orang itu kalau punya harta banyak kaya jelek? Tidak. Bahkan orang miskin itu yang jelek. Wong melarat itu sih gak enak. Untuk Habib, hadis Nabi, Allahumma ahyini miskinan, wis kono ojo melarat. Gak kira kuat. Aku lho gak kuat apa meneng koyo kon. Gak kira kuat. Ojo melarat, wis ta ojo melarat. Loro kabeh kon. Karena apa? Karena orang kalau nggak kuat iman, melarat lo wes. Bablas imani bablas. Kadal fakru an yakuna lahu kufran. Hampir saja banyak orang yang terpleset di dalam kekufuran, penyebabnya adalah kemiskinan. Kadang orang sampai berzina, kenapa? Karena miskin. Sampai membunuh, kenapa? Perlu uang. Harus melakukan yang haram. Kita lihat yang di TV dikei duit, harus nyaci itu, walaupun hatinya nggak cocok ya, tapi demi duit. Aku gak mangan kalau terpaksa. Gara-gara uang. Bahaya itu, Pak. Uang itu, Pak. Fa innahu silah liman aroda an yaktula. Uang itu adalah senjata yang paling ampuh untuk membunuh. Fa innahu lisan liman aroda an yatakallama. Orang kalau mau ngomong, gak usah ngomong I love you, aku sayang, aku kangen, aku rindu, gak usah. Tapun mbek duit cepak, I love you tuh, gak ngomong padahal. Kena duit. Kon melarat, kon boco siir gosida burda kok bocono nang gendaanmu gak kira gelem nang kon gak ada duit. Artinya apa? Uang itu terkadang bukan sebuah yang jelek. Ada uang itu yang jelek, ada uang yang bagus. Ada harta itu yang namanya harta yang jelek. Apa harta yang jelek? Artinya bukan orang yang punya sepeda motor. Kadang ada orang itu baru baca kitab ngomong astagfirullah dunyo, ndasmu sing dunyo. Dunyo itu adalah semua yang membuat kita lupa kepada Allah, itu namanya dunia. Kullu ma yushghiluka anillah. Yang buat kamu sibuk dari Allah, itu namanya dunia. Orang kaya, orang kerja di kantor, bagus. Allah muji orang kantoran itu. Daripada nang masjid nyekel tasbih tapi hatine nang pasar, ya percuma. Aduh mangan opo kok aku ya Allah, mangan apa iki? Paham enggak? Ada orang kantoran yang dia punya kerja necis bajunya, tapi dia dipuji Allah. Apa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Punya sawah, punya kantor, punya ini punya itu, tapi nggak lupa sama Allah. Ini yang dipuji sama Allah. Jadi harta itu ada yang jelek. Apa harta yang jelek? Harta yang jelek adalah kata Habib Umar, harta yang mengambil dari hati melebihi daripada batasnya. Ini harta yang jelek. HP, ada HP yang jelek, HP yang mengambil dari hati kita melebihi dari batasnya, sehingga HP ini dapat jatah banyak dari hati kita, sehingga hati kita dikuasai oleh HP. Berarti ini jelek. Anak, kalau anak itu membuat kita lupa sama Allah, itu ya jelek. Istri, oh elek itu, buahan wis, lewani lekawani ojo, konjing dibuang kok tambah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi harta yang jelek adalah harta yang mengambil bagian dari hati kita melebihi dari batasnya. Kalau selagi masih batasnya nggak ada masalah, bermain. Kalau selagi batasnya nggak ada masalah. Paham ya? Yang penting tahu batasnya. Makanya kata Habib Umar, ada yang namanya hijab. Apa? Hijab. Apa hijab? Hijab itu ada 4. Hijab itu satir, penghalang. Ini perempuan sama laki nggak kelihatan. Kenapa ada hijabnya? Kita tidak terhalang kepada Allah, terhalang melakukan kebaikan, penghalang perbuatan baik kita untuk dekat dengan Allah, berbuat kebaikan. Itu ada 4. Hati-hati dengan 4 ini. 4 ini adalah hijab yang menutupi kita, menutupi hati kita. 4. 1. Al-mal, harta. Ini hijab. Harta kalau kita tidak bisa memanfaatkan, harta itu akan menjadi penutup buat kita, hijab buat kita. Tapi kalau bisa, Anda akan beruntung.
Karena dengan harta dulu dikatakan ada orang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahli duthur bil ujur. Enak orang kaya ya Rasulullah. Kenapa? Ya dia kalau mau perlu yusallun kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa. Cuman mereka punya kelebihan ya Rasulullah. Ketika mereka punya lebih uang, mereka sodako, kita nggak punya apa-apa, kita kalah. Kasih dong amalan sekiranya kita ini bisa ngejar orang-orang kaya. Apa kata Rasulullah? Mau ya Rasulullah. Satu, apa? Yaitu adalah kamu kalau ngelihat orang kaya bersedekah, kamu juga bersedekah. Lu gak punya uang, bersedekahnya pakai zikir. Kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Kamu baca itu sama seperti pahalanya kamu bersedekah. Orang kaya bersedekah, kamu baca itu. Jadi kalau ada orang kaya, ada apa namanya Nurul Hayat nganu kotak jalan, orang kaya naruh dul 1.000, yang miskin alhamdulillah wala ilaha illallah, yes sama. Padahal gak ngekei duit. Tapi lek Nurul Hayat ki ono duit ojo subhanallah to di balang kresek kon. Akhirnya apa? Akhirnya sama seneng orang miskin ini, sholat sama-sama semangat, puasa sama-sama semangat, sodako kita punya jurus. Dikumpulkan tiap minggu, dikumpulkan orang miskin. Jangan sampai cerita ke orang kaya, ini kalau bocor bahaya. Oke. Akhirnya curiga, sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh ke tanah. Akhirnya apa? Si orang kaya ini curiga, kenapa orang miskin ini kok sombong? Artinya ngerasa padahal kita ini orang kaya enak dengan hartanya. Akhirnya ada satu orang miskin dicil, gini, kenapa? Oh, enggak ada apa-apa. Dikei duit Pak, 1 juta. Kon lek cerita rahasiamu tak kei duit 1 juta. Iya tak ceritani kon. Duit Pak, duit iki. Fil fulus, kullu mulus wa tembus. Tembus Pak. Akhirnya iya kita dapat amalan dari Nabi gini. Oh ya wis. Tapi jangan cerita kalau saya yang cerita. Iya. Akhirnya orang kaya sodako, orang miskin ngomong subhanallah wala ilaha illallah akbar. Yes sama. Orang kaya ye subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nekek duit. Aduh, kok bocor jadi. Lapor ke Nabi. Bocor. Kata Rasulullah, kenapa? Mereka orang kaya sudah tahu ini bacaan darimu. Terus bagaimana? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu rezeki wong sugih, keutamaan Allah yang diberikan kepada mereka, seperti itu. Artinya apa? Kita lihat orang-orang dulu itu semangat, sedekah itu sangat semangat. Makanya harta itu ada kalanya bisa menjadi hijab. Berapa banyak orang gara-gara uang nggak sholat? Hijab. Berapa banyak orang gara-gara uang mereka nggak haji, padahal sudah waktunya. Berapa banyak uangnya disimpan, rugi. Termasuk orang yang celaka nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak harta, tapi ketika masa hidup dia nggak keluarkan, rugi. Kayak orang jadi bupati itu cuma 5 tahun, fasilitasnya 5 tahun, punya perumahan di sini, dikasih perumahan di sini nggak dipakai, mobil dinas nggak dipakai. Ketika sudah turun dari bupati, kalau kata orang Madura rok ngerok, apa jadi wong Jawa? Ya ketewel tak ketewel apa? Wis gak tugasnya sih kepingin ya tidak bisa. Begitu juga kita kalau mati, harta yang punya kita ada yang kita keluarkan ketika kita masih punya nyawa. Makanya Imam Ali Zainal Abidin kalau ada orang yang kalau ada orang yang minta-minta, beliau mengatakan marhaban biman hamala zadi ila yaumiddin, selamat datang kepada orang yang membawakan bekalku untuk nanti di hari kiamat. Lah ini Nurul Hayat cuman dari tukang pos. Iki tukang pos, Pak Pos. Nurul Hayat ini Pak Pos. Harta sampean ditampung di sini, disampaikan, nanti di hari kiamat nyampe kepada sampean. Nggak kira ke orang, nggak kira hilang itu harta. Paham ya? Nah, jadi hati-hati. Ada yang namanya hijab, ada 4. Yang pertama adalah harta. Yang kedua, hijab yang kedua ada al-jah, kedudukan. Kedudukan itu adalah hijab loh.
Berapa banyak orang gara-gara punya kedudukan sombong, gara-gara punya kedudukan malu punya orang tua, ndak apa namanya, nggak begitu cantik atau orang tuanya malu sampai dia durhaka. Gara-gara apa? Gara-gara kedudukan. Makanya hati-hati. Hijab itu ada 4: harta, kedudukan. Yang ketiga, ini banyak sekarang. Apa? Fanatik. Fanatik. Apa ciri wong anu? Apa kata orang anu ya? Usiki kita itu apa jenis? Ya salah. Bahasamu bagus lagi bang. Kita orang tahun 45 anu bahasanya tinggi. Bahasa cinta buta ya Allah. Apa namanya fanatik? Apa kata orang anu itu? Pokoknya fanatik. Dia ini sudah anu. Walaupun salah sekarang aku ya iki bener. Itu. Kardiman. Kardibi. Ini jelek. Ada orang seperti itu. Walaupun salah ya dibela mati-matian. Itu namanya orang yang itu isabah. Orang yang punya apa namanya fanatik itu jelek. Paham ya? Fanatik itu jelek. Terlalu fanatik itu jelek. Ya kalau sudah salah ya salah, jangan diikut siapapun. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak, ini bener karena ini organisasi saya, walaupun saya harus bela. Ya juga. Kalau salah ya salah, bener ya bener. Seperti itu, paham ya? Sayyidina Umar bin Khattab kurang keras apa? Ketika beliau khutbah salah ditegur bi wong wedok tuwe. Umar, bukan gitu, gini. Apa kata Sayyidina Umar? Akhta'a Umar asobati imra'ah. Perempuan ini bener, Umar salah. Lihat kalau salah. Fanatik ini hati-hati. Berorganisasi jangan terlalu fanatik. Organisasi belum tentu bawa kamu ke surganya Allah. Tidak usah. Jangan terlalu fanatik. Wah kalau ini sudah ini tuh jangan. Ya, jangan terlalu fanatik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, yang membuat orang itu terkena hijab. Apa yang pertama tadi? Yang kedua, kedudukan. Yang ketiga apa? Fanatik. Nah, yang keempat apa? Membuat hijab itu adalah maksiat. Orang kalau berbuat maksiat akan terhijab. Maksiat itu membuat kita hijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hati-hati. Mata ini yang paling bahaya. Mata, telinga, lisan. Kalau mau dibulatkan dua, mata dan telinga. Ini harus dikasih. Orang kalau mau ke bandara itu kan ada dut. Kalau ada unsur besinya bunyi apa namanya itu? Kan ada ya. Kalau ada bunyi titit, oh sabuk buka. Nah begitu juga apa yang masuk kepada kita itu lewat dua pintu. Kata Habib Abdullah bin Al-Wahhadad, jadikan di dalam diri kamu dua penjaga yang sangat kuat. Untuk jaga apa? Jaga mata dan juga jaga telinga. Karena kalau sudah masuk sulit untuk dihilangkan. Kejelekankah ataupun kebaikan, semua yang sudah masuk ke hati sulit untuk dihilangkan. Hal yang baik ataupun hal yang buruk. Maka dari itu milah-milih. Paham ya? Nah, maksiat itu membuat kita hijab. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Habib Umar apa? Tahhir ainak tuftahlak abwabul ghaib. Tahhir ainak, sucikan mata kamu. Tuftahlak, akan dibukakan bagi kamu abwabul ghaib, daripada perkara-perkara yang tidak kamu lihat, tidak nampak bagimu, Allah akan bukakan kalau kamu membersihkan mata. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya untung sekali ya acara-acara seperti ini memberikan semangat, dipanggilkan kiai gantian para habaib, ini memberikan semangat supaya kita anda orang-orang yang donatur, baik yang hadir ataupun yang lihat streaming atau siaran ulang, ini istimewa. Sodako ini untuk kita. Nah, kita bahas sedikit tentang, sebelum kita bahas tentang temanya ini, kita bahas tentang sodako. Saya ingin ngasih semangat ke sampean tentang sodako. Apa sih sodako? Sodako ini apa? Artinya apa? Sodako itu adalah ikhrajul mal taqarruban ilallah, mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya adalah sodako. Kayak sampean ngasih coklat untuk dekat dengan orang yang dicinta.
Itu kan namanya untuk menanamkan cinta. Begitu juga sodako. Sodako ini yang kita keluarkan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu namanya artinya sodako. Faedahnya sodako itu ada 5. Orang kalau sodako manfaatnya ada 5. 1. Yudkhiluna ala babi rabbina, membuat kita untuk masuk ke pintunya Allah. Sodako itu membuat kita masuk ke pintunya Allah. Loh kalau sudah masuk ya dijamu sama Allah. Sudah masuk. Dikatakan bahwasanya Imam Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, as-shalat tuballighuka nisfat thariq. Salat itu menyampaikan kamu kepada separuh jalan. Salat itu membuat kita sampai kepada separuh jalan. Wasam yuballighuka babal malik. Dan puasa itu menyampaikan kamu kepada pintunya penguasa, pintunya Allah. Wasadaqa tudhiluka alaih. Dan sodako membuat kamu membuka pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sodako penting Pak, sodako ini Pak. Apalagi sekarang, kalau musim-musim sekarang ini paling afdolnya sodako. Apalagi kayak Nurul Hayat. Loh, tapi Nurul Hayat di sana nggak ngasih makan, Beb. Cuman nyucikan bajunya relawan. Masa dapat pahala? Dengarkan. Dikatakan bahwasannya man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa orang yang mempersiapkan alat perang dihitung perang walaupun nggak ikut perang. Lalu itu relawan-relawan itu jasanya besar loh. Lalu relawan-relawan itu apa namanya, bajunya nggak dicuci, kapan mau nyuci? Dia ngangkut mayit, ngangkut ini. Akhirnya si relawan nggak ganti baju, bau badannya, gendong apa orang yang sudah kena kawah, akhirnya mati di tangan relawan. Kenapa? Kena bau bajunya. Kan ngono. Lah jadi ini termasuk nggak kepikir orang-orang ini bagus loh. Dari Nurul Hayat ini terobosan bagus. Kenapa? Ada pemikiran nyucikan baju. Paham? Kalau gak dicuci kalau relawan, masa relawan aku nggo koper, nggo wedak, nggo Nivea, nggo kan tidak. Relawan itu klambi siji loro mencolot. Masa ono relawan sik bengesan glowing. Iku ya ape syuting jenenge iku. Membuat konten itu namanya. Nah ini ketika walaupun nggak bisa apa ya, yang bisa, yang sama Allah itu yang paling dicintai, yang paling bisa memberikan manfaat. Nah ketika nyuci baju di sana, relawannya kan seger karena orang kalau bajunya baru ganti itu kan semangat, kan semangat. Nah ini termasuk daripada amalan yang baik juga, paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi istimewanya sodako yang pertama memasukkan kita kepada pintunya Allah. Yang kedua, yudfi'u ghadabir Rabb, mematikan murkanya Allah. Kita punya dosa. Setiap dosa membuat Allah murka. Nah, matikan murkanya Allah sehingga buat Allah sekiranya nggak murka kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan bersedekah. Karena dikatakan bahwasannya Luqman Hakim ida akhta'at kal khati'ah fa'tis sadaqah. Kalau kamu melakukan dosa maka cepatlah bersedekah, karena sedekah itu bisa mematikan dan menutup. Apalagi sodakohnya ada anak yatim. Ini bagus Bu, hati-hati ya. Ada 3 air mata yang sangat berbahaya. 3 air mata yang sangat berbahaya. Ini air mata kalau mengalir maka pintu kecelakaan bagi kita terbuka lebar. 1, air mata orang tua. Orang tua kalau sudah nangis, kamu yang kaya Pak, konsing hebat, duwe bedil, duwe kapal muluk, duwe kapal gak muluk-muluk, duwe kapal setengah muluk, duwe kapal wolak-walik. Tapi kalau kamu meneteskan air mata orang tua, di situ awal ambang kecelakaan kamu telah dimulai. Hati-hati ya. Orang tua kalau sudah nangis, hati-hati. Makanya doa yang paling afdal adalah doa ketika orang tua kita itu tersenyum. Kapan orang tua kita tersenyum, angkat tangan. Itu paling mujarabnya doa. Tapi ya jangan diidik-idik ya. Aja diidik-idik. Wong tuh diidik-idik guyu wis donga ya, bukan gitu. Paham ya? Artinya buat gembira orang tua, angkat doa. Yang kedua adalah air mata anak yatim. Anak yatim kalau nangis itu dikatakan arsy Allah goncang. Ketika arsy Allah goncang,
mengatakan bahwasanya siapa yang bisa membuat anak yatim itu diam, maka aku akan muliakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Anak yatim. Paham ya? Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah air mata orang yang terdolimi. Air mata orang yang terdolimi. Hati-hati loh mendolimi orang, walaupun orang kafir. Jangan Pak. Karena tetangganya bukan Islam diganggu, jangan. Ketika Allah menciptakan makhluk dibagi dua, kemudian mengatakan yang bagian kanan, yang bagian beruntung dan celaka, kemudian mengatakan, ya Allah anta ma'an man, kau bersama siapa ya Allah? Apa kata Allah? Aku bersama orang yang terdolimi. Siapa orang terdolimi? Di situ ada Allah. Orang kafir, sekalipun orang kafir yang kufur kepada Allah, nggak beriman kepada Allah, tapi kalau kita mendolimi, dia angkat tangan, minta sama Allah, minta, maka apa? Allah langsung akan balas orang itu. Dua dosa sebelum di akhirat, di dunia akan dibalas. Dua dosa ini sangat berbahaya. Sebelum di akhirat, di dunia akan dibalas. Apa dua itu? Yang pertama adalah zalim, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Ini dua dosa ini sangat berbahaya. Sebelum di akhirat, di dunia akan nampak daripada balasan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, istimewanya sedekah. Apa? Yudilluhu yaumal qiyamah, menjadi naungan, menjadi payung. Nanti di hari kiamat ada orang yang payungan, padahal matahari satu jengkal. Ini orang dikasih terop, dikasih payung, kasih AC ruangan khusus. Siapa yang masuk ruangan khusus pada saat orang kepanasan? Orang yang suka bersedekah. Dikatakan bahwasannya Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan dillul mu'min yaumal qiyamah shadaqatuhu. Payungnya orang mukmin nanti di hari kiamat adalah sedekahnya. Akan jadi payung. Jadi sampean kalau kepindah kepanasan, yang sering sedekah di Nurul Hayat ini. Saya sering beb, tapi sedekah saya 500, 5.000, gak apa-apa. Tapi payungmu cili, kalau tuh menutupin das tok. Kan ono saiki koyo songkok sing songkok payung lho ndas tok, badanmu ke PKB 5.000, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang keempat, istimewanya sedekah, ya jilibur rizq, menarik rezeki. Orang kalau sedekah itu seperti nabur pancing. Ada pancing yang sekarang itu ada pancing itu sampai 20 biji ya. Jadi ketika dilempar pancingnya itu, kailnya itu ada 20 biji. Dan semakin banyak pancing, semakin harapan dapat ikan banyak. Begitu juga kita. Kalau kita sering sedekah sana, maka kapan-kapan oh singkin hari ini belum selesai, ini dapat seperti itu. Karena sedekah itu menarik daripada rezeki. Dikatakan oleh Imam Baihaqi mengatakan istanzilur rizq bis sedekah. Pancing, tarik, jaring itu rezeki dengan bersedekah. Orang kalau bersedekah berarti memancing rezeki untuk dirinya. Yang kelima, istimewanya sedekah, yahsulud doa minal malaikah, mendapatkan doa dari malaikat. Orang kalau sedekah itu mendapatkan doa dari para malaikat. Dari para malaikat. Dikatakan ada malaikat yang setiap harinya itu sedekah. Kalau ngelihat orang sedekah, ada malaikat ditugas untuk mendoakan orang yang bersedekah. Apa doanya? Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang sedekah tadi itu ganti yang lebih banyak. Ada juga malaikat yang khusus mendoakan orang yang pelit. Nurul Hayat bagikan kotak, didelok lu seketan kabeh. Mari wis engko lek ana acara menenge. Enggak jadi. Malaikat angkat tangan, ya Allah, Allahumma i'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang pelit itu buat celaka hartanya, buat musnah hartanya. Itu didoakan oleh malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Paham ya? Ya bagi, sik terus apa cukup iki? Terus. Oh, lain bitungnya terus. Ya roto, terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengar kan? Nah, makanya orang itu harus suka bersedekah. Wis, kita karena ini ada ada temanya, apa
Apa temanya? Ini jalan tempuh para kekasih Allah. Apa sih jalannya orang-orang soleh? Ya banyak, jalan-jalannya banyak. Kalau mau diterangkan tidak mari-mari. Di antara yang kita terangkan tadi itu bersedekah, itu jalannya mereka. Mereka, syaratnya wali itu adalah nggak boleh pelit. Endi ono wali pelit, medit, maki jenggote dawa, iso gawe nyapu. Cabuten dolen ae enak. Gak kira dadi wali wong sing medit. Orang pelit nggak bisa. Wali itu kalau sudah tidak ada di dalam hatinya cinta dunia. Ketika kapan di dalam hatinya podo kreweng, lu kreweng. Apa kreweng? Genteng, pecah. Tidak pecah, jenenge genteng. Ya. Itu kreweng, endi emas. Kaget aku rek. Allahumma shalli ala Muhammad. Kapan sampean ngelihat kreweng ambek emas podo, di situ sampean jadi wali. Lek sik kero iki wis daono. Ini anu beb, masya Allah, wali helap. Wis ojo helap-helapan. Wong helap iku syaraté loro. Gak gelem dhuwit, gak gelem wong wedok. Lek sik gelem wong wedok gak helap-lap mah helap jenenge. Elap ndelok wong wedok sik seneng titik elap iku. Njok ditapur kelap jenenge. Wong helap sik seneng dhuwit, wis gak gelem mbek dhuwit, itu orang helap. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, jalan-jalan menuju Allah itu sangat banyak. Di antara ini ada dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Bagir. Imam Muhammad Bagir mengatakan min makarimid dunya wal akhirah. Jalannya orang soleh agar menjadi mulia di dunia dan di akhirat itu ada 3. Orang yang ingin menjadi mulia di dunia dan di akhirat ada berapa? Ada berapa? Siapa orang yang megang ini dia akan mulia dunia akhirat. Mulia dunia akhirat. Apa yang pertama? Ini yang pertama. Saya sikat aja coba. Antakfu aman dolamak. Apa Pak? Antakfu aman dolamak. Memaafkan kepada orang yang mendolimi. Ini jalannya orang soleh. Oh iya, karena orang soleh itu apa namanya, orang soleh itu adalah peran pengganti daripada Rasulullah. Peran pengganti. Rasulullah diridhoni, diridhoni enggak dibalas. Ketika Fathul Mekah, umat Islam dengan gagahnya masuk ke Mekah dengan wibawa, ribuan pasukan, kocar-kacir orang kafir yang ada di Mekah. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian sangkakan kepada aku hari ini? Lek jere wong Jawa, kira-kira tak apano kon saiki kon. Kamu yang dulu ngeludahi saya, kamu yang dulu ngelempar saya kotoran ketika saya sholat, kira-kira tak apano kon saiki. Kalau kamu lihat saya sekarang ini, tak apano kon kira-kira. Apa kata orang kafir? Muhammad, kamu adalah saudara yang baik, kau niku ngapi, gak pernah. Apa jadi Rasulullah? Idhabu antumutulaqa, bebas. Ayo pergi kalian ke rumah masing-masing, kalian tidak akan aku sakiti, kata Rasulullah. Ini jalannya Rasulullah. Hah? Wong saiki songkoan surbanan, gak dilewati, gak disalam. Karena aku kan. Karena aku jadi. Ini karo. Siapa sih kita? Siapa kita di hadapan orang yang tidak mengenal? Oh, gak kenal kita, siapa kita? Nah, sampai nih. Ini kan ada orang-orang penting sing sugih duwe anu. Lha kon gak dikenal wong apa? Aku lho, Pak. Pernah kan ya mosok digawe terus ini kan enggak. Ketemu wong Madura aja lho. Banjong. Kacong rek. Karo lek aku sing salaman ngene-ngene sampai kram tanganku. Tapi kenapa ketika kita di hadapan orang yang enggak kenal sama kita, apa harganya kita? Kita ini mulia di hadapan orang yang tahu cuma. Lek karo padha. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jangan harus dikatakan bahwasanya orang setan itu dikatakan iblis mengatakan istamkantu min bani Adam thalathan asabtu minhu hajati. Kalau ada 3 ini aku bisa menunaikan hajatku dari manusia dengan sepuas.
Artinya aku bisa membuat mainan manusia jika manusia ada 3 sifat ini. Gampang dimasuki oleh setan, kapan dikendalikan oleh setan. Aku bisa mengendalikan manusia jika mereka punya 3 ini. 1, idza nasya dunubahu, kalau sudah lupa dosanya. Tugasnya setan itu ngelupakan kita sama dosa. Selagi dia lupa, wah enak dibuat mainan. Allah ngampuni, dia sepuro. Kalau memang apa namanya kamu gak maksiat, Allah punya sifat Ar-Rahim. Allah punya sifat belas kasih, Allah punya sifat Ghafur. Apa gunanya sifat Ghafur kalau maksiat toh? Digimainan. Kenapa? Lupa dengan dosanya. Yang kedua, izastaktsara amaluh. Kalau manusia itu banyak amal, ketika sudah mulai banyak amalnya, setan, kamu itu orang bagus loh, kamu ini yang bangun masjid ini, kok gak disebut sama Habib tadi, kok gak didudukkan depan, wah ya apa iya yo lah, kena setan. Kalau sudah banyak amal kena. Makanya orang-orang dulu itu, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, beliau mengatakan, ya Rabbi ma makna amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Rabbi, ya Tuanku, ma makna amal, apa sih? Apa amalku ya Allah? Gak punya amal. Padahal kalau dilihat, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dalam sehari semalam 25.000 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 25.000 sholawat kepada Rasulullah. Setiap hari membaca apa? Membaca daripada doa birrul walidain. Belum dakwanya, belum ngajarnya. Mengatakan ya Rabbi ma makna amal. Kenapa? Takut dibuat mainan setan. Kalau sudah merasa banyak amal, setan masuk. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kapan setan itu bisa membuat manusia? Idza a'jaba bi ra'yih, jika merasa hebat dengan dirinya dan pemikirannya. Kak dijalius lagu. Tak tahu saya ini lulusan apa. Karo lek aku iki wong jenius, wong pinter. Lho. Preketek arek. Paham ya? Nah, kullama zada gibru zada jahluh. Orang semakin tambah sombongnya, semakin bodoh orang itu. Kapan orang itu tambah bodoh? Semakin sombong. Maka semakin bodoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jalan orang dulu yang pertama apa? Anta'fu amman dhalamak. Kalau disakiti apa? Memaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Oh, orang dulu itu masya Allah. Dulu ada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang soleh yang dia ini sudah nggak mau sudah dengan dunia. Sampai beliau Uwais Al-Qarni itu makannya di tempat sampah, rebutan sama anjing. Anjing ngambil makanan, dia ngambil, kuk, dia mau diambil semua sama anjingnya. Apa kata Uwais Al-Qarni? Kata Uwais Al-Qarni, wahai anjing, kau makan yang kamu di sebelahmu, aku makan yang di sebelahku. Ketahui anjing, kalau nanti aku tidak selamat di sirat, kau lebih mulia dari aku. Kamu jadi debu, aku disiksa. Kuni turoba, jadi debu. Tapi kalau aku selamat, aku akan lebih mulia dari kamu. Ayo, kamu makan sana, aku makan bagian sini. Uwais Al-Qarni itu pernah jalan, dilempar sama anak kecil-kecil. Ada sing hadrani iki biasanya paling seneng lek ketemu wong gendeng arek. Dibalangi, dilempari. Ketika dilempari, kemudian kata Uwais Al-Qarni, wahai anak-anak, jangan kau ngelempari aku pakai batu yang besar. Kalau mau ngelempar batunya yang kecil-kecil ya. Kalau kamu batunya besar, kakiku ini luka, keluar darah, bengkak, aku nggak bisa sholat malam nanti malam. Sing cilik-cilik aja, ya minimal metu ke titik gitu loh. Masya Allah, dimaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, sifatnya orang dulu, saya singkat supaya barokah waktunya. Apa? Yaitu ada antasil man qata'ak. Ini sifatnya orang-orang saleh, memaafkan kepada orang yang apa tadi? Memaafkan orang yang mendolimi. Yang kedua, antasil man qata'ak. Ini akhlak yang sangat hebat ini. Menyambung kepada orang yang mutus. Ini nyambung silaturahmi namanya. Silaturahmi, Bu, dengarkan. Bertetangga, silaturahmi itu bukan balas-balasan nasi bungkus. Bukan balas-balasan berkat. Bukan balas-balasan bubur. Iku jenenge dodol bubur.
Bu Siti ngekei nang Bu Min ngekei nang Bu Siti, itu namanya jual beli. Jual beli itu dalam arti dalam agama adalah muqabalatus syai' bi syai', tukar menukar sesuatu. Bubur ini diurup dengan bubur ini, itu namanya jual beli. Tapi silaturahmi itu adalah kamu memberikan bubur kepada orang yang melerok-melerok nangkon. Nek mlaku. Sing melerok-melerok, sing gak nyopo, lah itu kamu kasih bubur, itu namanya silaturahmi. Silaturahmi yang menyambung, silaturahmi. Jadi silaturahmi itu adalah orang kalau dia ini mutus sama kita, kita sapa, kita sambung, itu adalah silaturahmi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata Sayyidina Umar, murdawil qarabat antazawaru wala yatajawaru. Katakan kepada orang yang punya hubungan itu untuk bukan cuma bertetangga tapi membaur. Berapa banyak orang bertetangga tapi jauh-jauhan. Ada orang jauh tapi dekat. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dikatakan ada seorang soleh namanya Aktam bin Soifi. Aktam bin Soifi ini mengatakan taba'adu fidyar. Jauh-jauhlah kalian dari rumah, nggak ada masalah, rumahnya jauh-jauhan. Tapi tagarabu fil mawaddah, tapi berdekatlah di dalam saling mencintai. Gak apa-apa tuh, tapi saling mencintai. Jauh di mata, dekat di Allahumma. Nah, dan silaturahmi, dengarkan, silaturahmi itu yang paling bagus pakai uang. Pakai apa? Pak, dengarkan. Sampai yang punya keluarga di Malang, di Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, Nganjuk, kayak ono duit, ojo ditelepon tok. Selamat tahun baru, selamat hari raya preketek. Apa ngrokno selamatmu terus warak wetengi, ojo. Dikatakan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai manusia, sil rahimak bimalik, sambung silaturahmi kamu bimalik, dengan hartamu. Ibu, hari ibu nilpun alepiu hatta sampai logo runtumu yo alepiu gak ono anune. Kayak ono duit, ibu maaf bu ya, selamat hari ibu, saya cuma bisa ngasih 5 juta bu. Tak belum. Oleh wedok-wedok ilah hari ibu dirangkul ibuke, dadi hari ibu. Lek si ibumu dadi babu, dadi ibu iku jenenge. Iya, berapa banyak ibu itu dititipi anak. Bu, saya mau kerja titip anak, baby sister. Uncal no bu. Tapi subhanallah ya, orang tua itu paling suka itu sama cucu. Wis ojo ceritai kak mari-maring wae. Ojo suwe-suwe kak ono ambu sego boleh nang kene iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Allah apa? Silahimak bimalik fa'in bakhilta. Kalau kamu medit, sambung silaturahmi itu dengan uang. Kalau kamu pelit, au ghalla malika famshi ilaihi birijlik. Kalau kamu pelit atau kamu nggak pelit, cuman nggak punya uang, maka sambung silaturahmi kamu dengan kaki kamu. Datangi. Tapi itu nomor 2, duit dhisik. Bu, enggak bu, maaf ya, masih belum ada, tapi gelangi kerincing ngono. Ibu dikongkon gelang karet, jobon tepilen anakmu kayak ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Amya silaturahmi. Iya, makanya dikatakan oleh Maimun bin Mahran. Ada orang soleh namanya Maimun bin Mahran mengatakan salah asya kafir wal muslim sawa. 3, orang kafir sama orang Islam itu sama, tidak ada perbedaan. Islam atau tidak Islam, dalam 3 hal ini kita tidak boleh membedakan. Apa yang pertama? Janji, al-ahd, janji. Yang kedua al-amanah, amanat. Yang ketiga al-ghorabah, keluarga. Sampean punya keluarga belum Islam, wah ini kafir ini. Enggak. Kalau silaturahmi, janji, amanat harus kita sampaikan walaupun dia bukan Islam. Rasulullah itu pernah berada di satu lembah di gunung, nunggu janjinya dengan orang 3 hari. Yang janji ini orang kafir, lupa. Ketika datang di hari ketiga, ya Rasulullah aku lupa.
kata Rasulullah, kau agak menyulitkan aku sudah di sini 3 hari menunggu. Sahabat kehilangan Nabi 3 hari, tidak tahunya apa, ada di gunung karena dijanji 3 hari tidak ketemu, ditunggu sama Rasulullah. Kafir dan Islam sama, janji, amanat, dan juga silaturahmi. Yang ketiga, jalan daripada orang-orang soleh adalah antahlam idza jahila alaik, itu sifat lemah lembut kepada orang yang nyakiti kita. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau syatamani ahad fi ihda udunai summa i'tadara fil akhar gabiltu. Kata Imam Hasan, kalau ada orang nyaci aku di telinga kanan, maka di telinga kiri dia minta maaf, aku maafkan. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kapan orang dikatakan akhlaknya bagus? Ini sering saya katakan, tapi gak apa-apa diulang. Orang yang akhlaknya bagus itu ada 3. Kapan kita ini dikatakan apakah kita sudah baik akhlak kita? Bu, yang paling berhak mendapatkan akhlak baik kita itu istri kita, anak kita. Kadang kuali, kalau sama istri koyok bojoi koyok koyok tahanan. Mas, apa? Siapa sih orang yang memiliki akhlak yang baik? Terakhir ini, orang yang memiliki akhlak yang baik itu ada 3. Ada 4. Orang yang memiliki akhlak yang baik ada 4. 1, ihtimalul adha, kuat menahan cacian. Itu orang yang baik. Kapan kita dikatakan akhlak baik? Kita dicaci orang, kita disakiti, kita tahan. Itu namanya akhlak baik. Yang kedua, gilatul ghadab, sedikit marah. Ini Sayyidina Umar ini, Rasulullah apa Sayyidina Umar kalau nggak salah, dia ini masuk ke rumah masuk ke rumahnya temennya, istrinya ini takut, anaknya baris, istrinya baris, nunduk, menyambut suami nunduk. Sombong nih. Ya apa Umar? Anakku, istriku, takut semua kan kayak aku? Kata saya itu mah, oleh bosok saya ini goblok. Kau ini wong paling elek. Paling jeleknya orang laki adalah orang laki yang ditakuti sama istri. Kapan istri itu takut sama suami, berarti suaminya tidak baik. Kata Sayyidina Umar, suami yang baik adalah suami yang di hadapan istri seperti anak kecil, kayak cili, nyosor-nyosor. Apa ae kok Ndek? Nyosor-nyosor ya, nyelekit-nyelekit. Kayak cili lho. Iya. Wong iki meneng ya. Nyosor-nyosor, nyelekit-nyelekit, ngalem-ngalem. Itu dan itu akhlaknya orang soleh. Akhlaknya orang soleh. Semua para habaib, para kiai itu ngono. Nang jowo tok wibawa di sana. Lo melbu dijundu-jundu mbek bojone. Iya. Kenapa? Bukannya kita nggak berani kepada istri. Karena Rasulullah telah mengatakan bahwasannya ma'akraman nisa illa karim. Tidak akan memuliakan seorang wanita kecuali lelaki yang mulia. Nanti sampai dijundu-jundu syukur, berarti kan wong lanang mulia. Coba Bu dipraktekkan nanti ini pulang ini. Mulai jundu-junduan, oleh seminggu jadi janda kok. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Nah itu apa namanya? Apa manggil? Kuat menahan cacian. Yang kedua sedikit mah. Yang ketiga, al-basat fil wajah. Ini tandanya orang yang akhlaknya baik itu ada 4. Menahan, dicaci, ditahan, sedikit marah. Bukan tidak marah, sedikit marah. Kita marah itu bagus loh. Bahkan marah itu ada pahalanya, tapi di tempatnya. Paham ya? Marah di tempatnya. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu adalah muka yang menyenangkan. Orang yang akhlaknya baik, muka itu nyenengno. Guyu smile terus, guyu itu. Tapi ya gak keleben. Mulai ibu-ibu dipraktekkan mukanya itu harus menyenangkan. Karena yang diminta oleh seorang lelaki dari seorang perempuan itu diantaranya adalah muka yang menyenangkan, bibir tersenyum, hati yang besar. 3 ini yang diminta oleh seorang suami. Jadi kalau anak bojomu guyu,
mangan apa itu ciri bojone gak waras. Mari melu pengajian nih Habib gak waras bojo. Muka yang menyenangkan, paham ya? Kalau ngelihat itu nyenang. Yang terakhir, tibatul kalam, ucapannya lemah lembut. Ini termasuk tandanya orang yang akhlaknya baik. Kalau ngomong itu lemah lembut. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah ketemu lagi di acara ada yang akan datang. Ini saya yang tanya apa sampean yang tanya ke saya, apa saya yang tanya ke sampean? Kalau ada waktu gak kira ono waktu jam 10 luwe kabeh pisan. Kau tahu Beb, ya saya aja luwe apalagi kan. Gak nyindir, aku gak nyindir, nabrak. Iya ro aku. Ya kenemenan lek gak dikei kan ngono. Panitia keweden disiapkan iya ro guyon iki. Jangan dimasukkan hati ya. Masukkan kresek taruh di mobil lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo saya kasih 3 pertanyaan yang bisa jawab, kita kasih hadiah air. Kita kasih hadiah, ini yang besar juga sama. Kita kasih hadiah air, kita doakan mudah-mudahan yang minum barokah, sehat walafiat, umurnya barokah. Pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan. Coba mic disiapkan micnya. Yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk jawab, yang tidak ditunjuk tidak boleh menjawab. Pertanyaan pertama, sebutkan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah apa yang diminta oleh seorang lelaki dari seorang wanita? Siapa yang bisa? Ya, coba itu dulu. Kena, Miki. Siapa namanya? Istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah kamu. Apa jawabannya, Ma? Dari mana, Ma? Kaliwates. Hah? Kaliwates. Lu toko kali arek-arek. Apa jawabannya, Ma? Muka yang menyenangkan, hati yang besar, tutur kata yang lemah lembut. Kurang. Ayo. Siapa? Ya coba sebelahnya. Apa yang diharapkan dari orang laki, dari orang perempuan? Kuat menahan cacian. Salah. Ya belakang. Yang belakang dulu. Yang kudung hitam. Ya. Siapa namanya? Ari Beb. Dari Ajung. Apa jawabannya? Muka yang menyenangkan, bibir yang tersenyum, sama hati yang besar. Hati yang besar, bibir semu, mukanya menyenangkan. Mudah-mudahan barokah. Jadi perempuan yang salehah, umurnya barokah, sehat walafiat, ma'lut wal afiyah, hadiniya kutun saleh, jalibatan li kulli khairin, dafiatan li kulli syarr, kama wa salafuna saleh, hadiniya kutun saleh wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa istimewanya sodakoh? Coba ini. Masih mic. Sing cepet rek. Mic-nya mana micnya? Balik no mic rek. Wong wedok wis nyekel mic ya. Siapa namanya? Lutfiyah. Siapa? Lutfiyah. Iya aku. Apa jawabannya ya? Jawabannya yang pertama, memasukkan kita kepada pintu Allah. Memasukkan kepada apa? Pintu Allah. Pintu Allah kok dirubah kok. Ya, terus. Yang kedua, mematikan murkanya Allah. mematikan murka Allah. Di akhirat diberi naungan. Yang terakhir jalbur rizki, menarik rizki. Berapa? 4. Kurang. Tenang. Oh, yang terakhir? Sudah. Coba yang itu di luar kacamataan itu ya. Kon ya apa ya?
Tenang, 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 tenang. Maju ke sini. Kok ganteng bojone sapa kira? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukman Ustaz. Oh, Habib. kon man. Nggih. Apa jawabannya man? Kurang satu tadi yang Ya cuma mulai pertama. Oh enak kon, kurang siji. Ada berapa man? ada 5. Satu. Satu membuka pintu surganya Allah. Ya gak apa-apa terus. Mematikan murkanya Allah. Ya. Mendapatkan naungan payung di yaumul akhir. Ya. Kemudian menarik rezeki. Ya. Dan yang kelima mendapatkan doa dari para malaikat. Ya betul. Allahumma Jazakallahu khair. mudah-mudahan barokah rezekinya sehat. Amin, amin. Hah? Oh iya kalender. Mudah-mudahan barokah rezekinya, barokah sehat walafiat. Anaknya diberikan anak yang soleh soleha, ke pekerjaannya dijadikan orang yang sukses dunia akhirat, sehat walafiat, umurnya barokah, bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah, rezekinya barokah, umurnya barokah, dijauhkan dari bala musibah. Al-Fatihah. Iku mang, siapa yang gurung mang? Siapa yang dapat tadi? Kalender, pin, air. Pertanyaan terakhir, kasih kan? Yang bisa dapat surban. Mudah-mudahan nggak ada yang bisa eman surban. Sebutkan. Tak kei pertanyaan sing soro. Pertanyaannya adalah, sebutkan, ada 2 pertanyaan. 1, kapan? Kapan-kapan ay. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama adalah dikira dikatakan bahwasannya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah, silahkan kalian berjauh rumah tapi hubungan itu harus dekat. Nah itu yang mengatakan siapa? Itu 1. Oh hilang guys, gak ketemu. Oh gak bisa jawab aku cek sore HP pikir Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang kedua? Yang kedua adalah sesat, palang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua adalah apa sih dosa yang kalau ada orang sih, sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Apa sih dosa yang kalau dilakukan itu sebelum mati di dunia sudah nampak kejelekannya? Apakah itu? Siapa yang bisa? Coba Bapak bisa. Ya. Bapak era Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, ben ketok wong-wong sampean ganteng. Ngadeg-ngadeg. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum Berdiri. saya Nah. Wah, apik kelambine rek. Iya. sebelum saya mengajukan pertanyaan, Habib, mungkin ini Jangan ngono nangis kok aku. apakah nanti pertanyaan saya itu nanti benar atau salah? Tolong saya didoakan, Habib, supaya lancar ke tanah suci. Saya punya niat, cuma 2 kali gagal. Pertama karena anak saya sakit untuk biaya. Nomor 2, rumah, rehab rumah dan musola. Jadi sekarang tertunda lagi. Jadi mohon nanti punya jawaban saya salah, tolong tetap didoakan bisa lancar ke tanah suci. Ikardiman iki jeneng. Ya, apa jawabannya? Pertama yang mengatakan itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Salah.
Coba belakang ya. Siap-siap latihan. Si pakai kasih mic. Saya hitung 3, tidak megang mic salah. 1, 2, 2,5, 2,4, 2 kilo 2 on, 2 kilo 4 on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Nama saya Dika Habib dari Taman Gading. Yang pertama yang mengatakan jauhilah kalian tapi jauh-jauhilah kalian dari rumah tapi berdekatlah kalian dalam mencintai, yakni Aktam bin Soifi. Ya, kemudian Soifi. Terus 2, dosa di dunia dan di akhirat yang sudah mendapatkan murka dari Allah, yakni zolim, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kayak kurang 1 kayaknya. Sandak maksiat. Apa? Yang ketiga maksiat. Kayak kurang 2 tadi. Ada berapa? Ada 2 kan, zolim, terus kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga? Maksiat. Yang keempat? Enggak ada. Hah? Apa yang keempat? 1. Ada berapa? Enggak. Iya rong, aku kiai ini kok. Ya betul, tepuk tangan. Allahumma sholli Muhammad. Mana suaminya? Endi bojone? Ndak maju, saya hitung 3 gagal. 1. Awas kena tabrak ya, awas sih. Mudah-mudahan barokah, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Hadini akutun saleh, jalibatan dikuli khairin, dafiatan dikuli syarin. Kama nawa salafun saleh, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Rezekinya dijadikan rezeki yang barokah, utang-utangi cepat lunas, ben gak tukaran tok. Rezekinya barokah, umur barokah, sehat walafiat. Anaknya dijadikan anak yang soleh soleha, bisa membuat gembira orang tuanya selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Wis, tutup. Hah? Lain bitung dari berempat. Saya sebenarnya kepingin buka pertanyaan, tapi karena waktu waktunya sangat mepet, insyaallah lain waktu. Iya. Nah, saya tadi pagi juga pengen gak turu aku ini. Jadi insyaallah lain waktu ada acara lagi, insyaallah kita buat lebih, kalau bisa acaranya lebih pagi, jam berapa, jam 8:30 pas sudah mulai kan, enak bisa langsung supaya bisa lebih banyak dapat ilmunya. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ma fid dunya fid dini wa dunya al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka salama fid din, afiyah fil jasad, barakah fi rizqi, taubat qabla al-maut, syahadatul maut, afwan indal hisab, amanah minal adab, nasibah minal jannah, warzuqna nadra ila wajhil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mujara ya wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masifatika man siwak. Sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.